pasti akan bingung. Dan ketika bingung, akhirnya nabrakin nang wong tua gak iso bisa, sing iso mari, nek iso nyeples ya anak itu. Dikudak itu. Nah itu. Ini pendidikan yang kemudian kita menjadi krisis sekarang ini gara-gara pandemi. Makanya monggo berdoa semoga pandemi ini segera bisa berakhir. Ya kalau seandainya ada vaksinnya, semoga vaksinnya segera datang gitulah. Agar anak-anak kita itu betul-betul dapat contoh keteladanan yang baik. Sehingga kita bisa mengerti dari sini kenapa anak-anak itu wegah. Karena diberi buku tanpa ada petunjuk, tanpa ada keteladanan langsung oleh gurunya, itu akan bukan akan menjadi barokah, tapi akan menjadi fitnah. Sama juga dengan Al-Quran, yang kalau kita tahu sekarang ini banyak sekali orang ngomong Quran. Bahkan mereka yang kemudian mereka hafal Quran, itu sekarang banyak sekali slogannya, kita kembali ke Quran, kita kembali ke Quran. Tapi apa yang diucapkan ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan. Iso mek ngomong dok, tapi gak iso ngelakoni. Dan ini kalah dengan kita-kita, ya, dengan warga Jamiah Nahdlatul Ulama lah. Wong NU niku rata-rata ora kepal hadis. Qur'ane mbubuhan, paling pol-polan kulhu ping 3. Nggih. Kula adzrabil falaq, kula adzrabil nas. Mungkin juga hafal itu surat Al-Baqarah, tapi itu bukan semua. Awal itu, tengah itu, akhir itu. Sebab ben malam Jumat tahlilan. Tapi kita itu diajari oleh para ulama bahwa urusan agama ini bukan hal penting untuk apa. Walaupun apal ini penting karena setiap lafaz di dalam Al-Quran itu ada pahalanya, ada manfaatnya. Apalagi kalau kita baca surat Yasin, apalagi alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalankan, mengamalkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Itulah sebabnya pentingnya hadirnya Nabi Rasulullah SAW adalah untuk tadi itu memberikan petunjuk, mengajarkan yang benar, menjelaskan yang tidak jelas, ya, dan menguatkan ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi itulah sebabnya fungsi Nabi itu penting sekali, ya, sehingga kemudian kita bisa mengerti bagaimana pentingnya Rasulullah. Ya itu tadi, bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga kita bisa mengerti juga dari sini, Nabi Muhammad itu dipuji itu bukan karena apa-apanya, tapi Nabi Muhammad dipuji karena akhlaknya. Padahal Nabi Muhammad, kalau saya sudah menjelaskan nih, kalau dalam mengaji Senin itu, Nabi Muhammad itu alamun nas, orang paling alim di dunia. Karena semua ajaran Nabi itu sudah terkumpul di dalam ajaran Al-Quran. Nabi Adam meskipun sudah begitu alim, alamah ya, karena sampai Allah mengatakan wa'allama Adamal asma'a kullah. Begitu alimnya Nabi Adam, tapi belum sealim Nabi Nuh. Tapi Nuh tidak sealim Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ajaran ini semakin akhir, semakin bertambah zaman, maka semakin sempurna. Sehingga itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang a'lamun nas, karena beliau itu betul-betul ajarannya mencakup dari semua ajaran para nabi. Ajaran Nabi Musa di situ di Quran, ajaran Nabi Isa ada di situ, ajaran Nabi Ibrahim ada di situ, semua ada di situ. Sehingga Nabi Muhammad lah yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Sehingga beliau itu betul-betul penyempurna. Sehingga kalau panjenengan tahu di dalam tadi sampaikan ya, di dalam Maulid At-Tibai tadi, ketika Nabi Adam diciptakan, apa yang diutus oleh Allah pertama kali kepada Nabi Adam? Beliau mengutus kepada Nabi Adam untuk bersujud kepada Nur Muhammad Rasulullah SAW. Karena memang kesempurnaan semua ajaran Allah itu hanya pada Nabi Muhammad. Bahkan sampai di dalam hadis Rasulullah SAW, laula Muhammad ma khalaqallahu al-jannah. Sampai dikatakan dalam hadis,
al apa al jannah atau surga itu tidak akan diciptakan tanpa hadirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga orang pertama kali nanti akan masuk surga, yang membukakan pintu utama surga ya Nabi Muhammad. Sehingga itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah, kita bisa mengerti kenapa Nabi Muhammad orang yang paling dihormati oleh para nabi, orang paling disegani oleh para nabi. Kalau nabi-nabi yang lain itu rohnya itu dalam Isra Mi'raj diceritakan Nabi Adam di saf pertama langit itu. Nabi Ibrahim saja di saf ke-7. Ya, Nabi Musa ada di saf ke-5. Lah Nabi Muhammad di mana? Tidak punya saf. Karena beliau makomnya bukan lagi di langit, tapi sudah di Sidratil Muntaha. Karena begitu luar biasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi itu pun Allah tidak memuji karena kealimannya, bukan memuji karena nasabnya. Karena nasab Nabi Muhammad paling original dari Nabi Adam, paling bisa dipercayalah. Kalau kita ini kan ginyun sewu, wis gak jelas kabeh. Tapi kalau Nabi Muhammad ini masya Allah ya, itu paling original, suci. Hingga kemudian Allah sampai mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Suci Nabi Muhammad itu bukan karena hatinya saja, nasabnya, darahnya. Masya Allah. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad arogan? Aku paling hebat, nasabku paling hebat. Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Allah pun tidak memuji karena nasabnya. Kenapa buat apa nasab? Kalau kemudian tidak bisa memberikan efek yang baik kepada perilaku kita. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad juga diceritakan dalam Maulid Atiba'i tadi bahwa Rasulullah itu ajmalun nas, khairul anam. Nabi Muhammad itu sahabat kalau cerita ya, sumpah kata dia, gak kemana-mana. Bukan kayak kita nek sumpah yo langsung metu, jogo kontakis ngelobos nanti nang kafe gak jelas. Ya, bila perlu gak bawa duit juga bayar. Nih, gak jelas. Sahabat itu kalau sumpah itu tidak kemana-mana. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu begitu senang kalau kumpul dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar pun begitu. Ya, Sayyidina Umar itu pernah datang kepada Rasulullah. Mar, lapor nih. Hanya ingin ketemu dengan engkau ya Rasul. Dia omah sumpah kungan. Soalnya apa? Masuk hebat-hebatnya Sayyidina Umar kayak begitu. Celah tuh bojone lho sumpah. Itu Sayyidina Umar. Padahal itu julukannya sudah Saiful Muslimin, pedangi wong Islam. Nah, Sayyidina Umar, tapi nyon sewu. Nggih. Dicela tuh bojone lho meneng. Apa mana kiai model kita-kita ya. Ngomong Permata Regensi wong saya jadi celatu bojo iki kadang ya goblok dadak ya. Lek sumpek nandi bingung gitu. Bingung. Apa manis diingkuri guys, masya Allah. Turu kan? Tambah sumpek pindu. Boleh nah wes. Saya tidak mau Umar itu pun tidak kemana-mana, hanya ketemu Rasulullah sudah hilang sumpeknya. Dan terus gimana? Ya sudah, saya melihat engkau saja sudah selesai ya Rasul semua persoalan. Kenapa? Betapa lihatnya Sayyidina Umar melihat sabarnya Rasulullah itu luar biasa. Sehingga kemudian diceritakan Sayyidina Umar itu pernah di depan para sahabat yang lain dilokno bojone meneng tok masya Allah. Itu pun para sahabat maklum ya. Ketika ditanya, ya Umar, engkau ini loh Saiful Muslimin, pedangi wong Islam, dilokno bojo kok meneng tok. Beliau cuma jawab, meneng saya itu bukan karena apa-apa, karena saya melihat Rasulullah lebih sabar daripada saya. Lah kalau saya tidak sabar seperti Rasulullah, ngadepi bojo ayo sekalahnya saya. Dan ini, apalagi kalau kita menghadapi omongan tonggo, ya, dicela dulur, dibasek karo wong tuwa, kadang-kadang begitu lah, macam-macam. Ini ujian hidup, karena itulah hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan semua. Hadirin rahimakumullah, maka itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak dipuji macam-macam. Wa innaka la'ala khuluqin. Yang dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad itu karena akhlaknya. Ya, akhlak yang begitu luar biasa.
Dan inilah yang kemudian harus diteladani oleh umat. Makanya muji syukur jadi wong Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wong NU ini paling enak. Sebab apa? Meneladani Nabi dengan cara yang enak. Kalau orang-orang sana itu kan susah. Bagaimana menjadi umat terbaik Nabi Muhammad itu kan susah. Lek gak jenggotan, gak diarani Islam. Ya. Lek gak jubanang dindi, gak diarani Islam. Yang perempuan juga gitu, lek gak jilbab gendera saking gede ini, gak diarani Islam. Kita itu paling enak sudah, Masya Allah. Karena ajaran Nabi Muhammad ini seperti ini sebetulnya. Sehingga itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah. Kita itu walaupun mungkin gak hafal hadis, gak apa-apa. Gak hafal Quran, gak masalah. Yang paling penting, monggo kita hidupkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup. Kita hidupkan Rasulullah dalam hati-hati kita. Sebab inti orang bisa mendapatkan syafaat itu adalah syaratnya menjadi orang yang mahabbah kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, orang cinta ini macam-macam. Semua umat Islam itu kalau ditanya semua pasti kan ngomongin mahabbah. Aku cinta, aku cinta. Bila perlu demo ya bela Rasulullah. Demo juga bela Rasulullah. Karena mereka cinta. Tapi orang cinta ini hadirin banyak hal yang dicintai. Ada yang mereka itu umat Islam itu yang mencintai Rasulullah tapi mencintai zamannya. Sing disenangi, dicintai zaman Rasulullah. Sehingga meskipun sudah modern, zamannya HP, zamannya gadget, mereka itu sangat merindukan agar kemudian zaman sekarang itu, zaman Rasulullah bisa kembali lagi. Akhirnya pengen apa? Menghidupkan khilafah, menghidupkan zaman Rasul. Tapi yang dicintai apanya? Tradisi. Nek gak jenggotan gak sah. Nek gak, pokoknya tradisinya Nabi lah. Sehingga mereka-mereka ini orang tidak bisa membedakan mana tradisi Arab dan mana Islam. Nah, terus bagaimana kita? Nah, kita itu diajari para ulama untuk selalu membaca sholawat, untuk membaca mawalid. Karena yang harus kita mahabbah itu bukan tradisi Rasulullah. Karena Nabi itu diutus bukan untuk mengarabkan manusia, untuk menjubahkan manusia, untuk menjenggotkan manusia, tidak. Rasulullah diutus untuk mengislamkan umat manusia. Sehingga yang harus dihidupkan apa? Sunnahnya Nabi. Yang harus dihidupkan apa? Akhlaknya Nabi. Sehingga itulah sebabnya kenapa kita itu kalau pas maulid kayak begini, ketika maqam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu agar kemudian betul-betul pujian kita meresap di dalam hati. Rasulullah hadir di dalam hati-hati kita. Rasulullah hadir dalam majelis kita. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang tunduk, orang yang tawadhu, orang yang hatinya selalu menunduk karena Allah, orang yang selalu hatinya rindu untuk bisa mencintai akhlaknya Rasulullah, untuk yang selalu bisa menghidupkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya itulah sebabnya kalau dalam hadis itu disebutkan orang yang baca sholawat, ya, orang yang baca sholawat itu fadilahnya banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membuka pintu hijab hati kita. Sebab orang itu ketika kemudian kurang dzikir, kurang maca sholawat, biasanya sing metu niku takabur. Ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, ngerasa paling pinter, ngerasa paling hebat. Wis Masya Allah lah. Itu padahal semuanya adalah hijab hati yang kemudian bisa menjadikan kita terhalang dari surganya Allah. Terhalang untuk kita bisa musul, hati kita terbuka untuk mahabbah kepada Rasul. Bahkan kalau Nabi Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang baca sholawat itu insya Allah jadi dawaun likulida. Itulah sebabnya kan panjenengan tahu sholawat itu kan banyak sekali versinya. Bukan hanya sholawat nariyah, bukan hanya sholawat munjiyah,
Bukan hanya sholawat macam-macam itu, yang semuanya itu menjadi wasilah agar kemudian segala hajat kita, segala kesulitan kita, segala kegalauan hati kita itu akan diangkat oleh Allah. Sehingga tolong diwocok. Kenapa? Karena memang wasilah terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Wasilah terbaik itu adalah ketika kita itu bisa menghidupkan Rasulullah dalam hati kita. Sehingga itulah sebabnya Rasulullah sampai mengatakan, orang yang betul-betul ahli sholawat, mereka akan bisa bersama saya nanti di akhirat. Muka-muka sing hadir nih ahli sholawat kabeh. Akan diangkat seluruh apapun yang menjadi kendala hidupnya dan akan dimudahkan segala urusannya. Amin. Akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya walhasil apa yang saya sampaikan dengan maulid niki, maka kita harus meneladani Nabi. Jadi tidak perlu hafal hadis lah kalau saya ngomong kepada jamaah majelis kayak seperti ini. Kau usah hafal hadis, kau usah hafal Quran, tidak masalah. Karena yang paling penting ada bisa mengamalkan. Kayak Rasulullah, kita tahu kan, Rasulullah itu ya loman. Makanya kita diajari loman. Oh cuma ditokno mek sekedar pojok harum. Bila perlu sak kelomponi. Kok kelomponi kurang, menit diterno nang omah. Itu tandane kok ahli sunnah. Orang ahli sunnah itu yang mengikuti sunnahnya Rasul. Kalau Nabi itu sunnahnya adalah loman semua. Dan insya Allah setelah ini, insya Allah makan semua. Ada. Untuk monok ya. Paling tidak ono berkati lah. Kenapa? Karena Rasulullah itu senang ita'amut ta'am. Perintahnya Allah itu Nabi itu harus senang ita'amut ta'am. Sing loman nang panganan. Nek gak iso ngekei duit yuk panganan kan begitu. Itu. Kalau Rasulullah itu sunnahnya adalah bagiannya senang zikir, maka majelis ini ya zikir. Maka dari tadi kita baca zikir. Masuk kadang yus dikirim melok-melok tok syukur mangap-mangap enggak masalah. Ya, sing buri ngerumpi dhewe gak masalah. Ya. Ambek sedat sedut mungkin ada ngomong. Ya pokoknya soalnya ahli hisab ahli hisab semua. Tapi tidak masalah. Sebab apa? Datang ini sudah bagian dari sunnah Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kumpul itu persatuan. Ngumpul persatuan. Mas yang ngetok-tok wajah. Gak mau coba sholawat mek mangap. Sing penting setorai. Gak masalah. Karena yang penting itu nanti setelah itu salaman bareng, mangan bareng, kerukunan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Persatuan. Maka itulah sebabnya alhamdulillah Indonesia aman ini sebab jenengan semua masih menghidupkan maulid. Si ahli tahlil. Insya Allah Indonesia selama si orang tahlil, insya Allah aman. Dan kita doakan terus. Yang penting tugas kita hanya itu tadi. Pokok ben malam Jumat dihidupkan tahlilnya, dihidupkan maulidnya, bukti pak bohong piro bapak bismillah. Yang penting kan kita semua insya Allah dapat sunnah Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah, dapat keberkahan fitni wa ta'ala. Mboten mawon gak usah kata-kata sing penting mangan. Sing penting mangan. Soalnya lek wis ngaji bola balik wingi ngaji saking ngaji. Oh, mangane kapan? Enggak, sing paling penting kan. Dan moga-moga hajatipun Pak Sutikno untuk Maulid Nabi ini betul-betul diterima oleh Allah SWT. Nambahi keberkahan hidup beliau, sekeluarga dan kita semua. Barokah uripe, barokah rezeki ini. Soleh solehah putra putrane dan keluarganya. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وكرمك.